Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salul Farezi, saya dari Prodi DKV angkatan 2023. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai seputar smartphone. Untuk selengkapnya, silakan simak video berikut ini. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai smartphone atau telepon. Telepon sendiri adalah sebuah perangkat komunikasi yang menggabungkan fungsi telepon dan komputer dalam satu alat portabel. Sejak kemunculannya, smartphone telah mengalami evolusi yang signifikan, baik dari segi teknologi maupun fungsionalitas. Dan kita pasti bertanya, kapan awal mula adanya smartphone? Dan siapa penemu smartphone? Nah, smartphone apa yang pertama kali diciptakan ataupun ditemukan oleh penemu tersebut? Baik, saya juga akan menjelaskan. Telepon pertama yaitu IBM Simon. Nah, bisa kita contoh di atas sini. IBM Simon dianggap sebagai smartphone pertama, diperkenalkan pada tahun 1992 dan dirilis untuk umum pada tahun 1994. IBM Simon menggabungkan fitur-fitur telepon, seluler, dan aplikasi komputer seperti kalender, buku, alamat, jam dunia, dan notepad. Ia juga memiliki layar sentuh monokrom dan kemampuan mengirim serta menerima fax. Handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang insinyur di Motorola. Ia melakukan panggilan pertama kali kepada Dr. Joel, yaitu beliau merupakan salah satu dari banyak ilmuwan dan insinyur juga di Bell Labs yang berperan penting dalam mengembangkan teknologi yang mendasar bagi dunia modern, terutama dalam komunikasi nirkabel. Dan ada fakta unik juga mengenai hal ini, yaitu panggilan pertama tersebut dilakukan oleh Cooper kepada saingannya. Jadi beliau merupakan saingannya, yaitu Dr. Joel. Dalam percakapan itu, Cooper mengatakan bahwa ia sedang menelpon dari sebuah handphone seluler yang digunakannya. Perangkat tersebut yang dikenai sebagai Motorola Dynatec memiliki berat sekitar 1,1 kg dan panjangnya sekitar 25 cm. Jauh lebih besar dan lebih berat dibandingkan dengan handphone modern. Nah, tentunya kita pasti bertanya, kapan sih handphone ini masuk ataupun muncul di Indonesia? Ya, handphone pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1989. Di tahun itu, PT Raja Khazanah Perkasa memperkenalkan layanan telepon seluler dengan menggunakan teknologi NMT ataupun Nordic Mobile Telephone 450. Ini adalah awal dari penggunaan telepon seluler di Indonesia sebelum akhirnya berkembang dengan teknologi GSM pada awal 1990-an. Pastinya kita tahu semua, dengan berkembangnya zaman, teknologi juga ikut berkembang. Nah, dari sebelumnya, seperti saya terangkan tadi, yaitu tentang smartphone IBM Simon di tahun 1992. Ya, kemudian berkembang lagi pada tahun 2000-an, yaitu dengan adanya BlackBerry. Pada era awal 2000-an, BlackBerry menjadi populer di kalangan profesional bisnis karena kemampuannya dalam mengelola email dan pesan teks dengan keyboard fisiknya yang nyaman. Ya, karena di fitur BlackBerry ini sudah mulai menawarkan fitur-fitur yang mirip dengan smartphone modern, seperti manajemen kontak, kalender, dan sinkronisasi dengan komputer. Ya, kemudian berkembang lagi pada tahun 2007, yaitu pada peluncuran iPhone oleh Apple pada tahun 2007 merupakan titik balik penting dalam sejarah smartphone.
iPhone memperkenalkan layar sentuh kapasitif yang besar, antarmuka pengguna yang intuitif, dan App Store yang memungkinkan pengguna mengunduh berbagai aplikasi. iPhone juga mengintegrasikan fungsi kamera, pemutar musik, dan penjelajahan internet dalam satu perangkat. Kemudian, pada tahun 2008, Google meluncurkan sistem operasi Android pada tahun 2008, dimulai dengan HTC ataupun Dream, juga dikenal menjadi T-Mobile G1. Android menjadi platform open source yang memungkinkan berbagai produsen perangkat keras untuk mengadopsinya, sehingga mempercepat perkembangan smartphone dan menurunkan biaya produksi. Ya, setiap perkembangannya juga pasti mengalami evolusi ataupun perubahan. Nah, baik dari segi bentuknya atau desainnya ataupun perangkat lunaknya. Nah, ini saya akan bahas mengenai hal tersebut. Dari perangkat lunaknya ataupun aplikasinya. Kedua sistem operasi utama iOS dan Android memperkenalkan konsep toko aplikasi App Store dan Google Play Store. Ini memberikan peluang bagi pengembang pihak ketiga untuk menciptakan aplikasi memperkaya ekosistem smartphone. Dari segi kamera smartphone berkembang pesat dari resolusi rendah pada awalnya hingga kemampuan fotografi profesional dengan beberapa lensa mode dan teknologi AI yang dapat mengenali objek pemandangan. Ya, mungkin dari sebelumnya itu kamera masih dengan bitrate rendah ataupun masih burik, dan berkembang hingga secanggih sekarang ini. Layar smartphone juga berevolusi, yaitu dari layar kecil dan tebal, contohnya seperti smartphone IBM tadi, menjadi layar besar dan tipis dengan teknologi OLED, ya seperti yang kita pakai sekarang ini. Bezel yang minim dan desain yang elegan. Beberapa perangkat terbaru bahkan memiliki layar lipat atau fleksibel. Nah, kemudian keamanan. Fitur keamanan juga ditingkatkan dengan teknologi seperti pemindai sidik jari, pengenalan wajah, dan enkripsi data bentuk kuat untuk melindungi informasi pengguna. Pas lagi pesat-pesatnya perkembangan smartphone ini, kemudian muncullah VR. VR adalah teknologi yang ataupun dikenal dengan virtual reality, yaitu teknologi yang memungkinkan pengguna untuk merasakan dan berinteraksi dengan lingkungan yang disimulasikan secara digital. Dengan menggunakan perangkat khusus seperti headset VR, pengguna dapat terhubung ke dunia virtual yang diciptakan oleh komputer. Berikutlah beberapa komponen VR. Ya, alat utama untuk merasakan VR biasanya terdiri dari layar yang dipasang di depan mata dan di sensor gerakan. Contohnya adalah Oculus Rift, HTC Vive, dan PlayStation VR. Dan kemudian ada controllers, yaitu pengendalinya. Alat ini digunakan untuk berinteraksi dengan objek dalam dunia virtual. Mereka dapat berupa pengendali genggam atau sarung tangan khusus yang mendeteksi gerakan tangan dan jari. Terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu perjalanan smartphone dari IBM, Simon hingga perangkat canggih saat ini menunjukkan betapa cepatnya teknologi berkembang dan mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan inovasi yang terus berlanjut, masa depan smartphone menjanjikan lebih banyak lagi transformasi yang akan semakin mempermudah dan memperkaya hidup kita. Dan seperti yang kita rasakan sekarang, dengan adanya smartphone, hidup kita itu lebih mudah untuk mengakses segala keperluan.
dan segala kepentingan sehari-hari. Dan walaupun smartphone juga bisa memberikan dampak negatif, namun kita sebagai penggunanya harus bijak dalam menggunakan smartphone tersebut, terutama perbanyak mengakses dalam hal positif. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.